Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dina Amelia, NPM 254111144. In this post, I will explain the material from the Business Communication course regarding the fundamentals of business communication. Dasar-dasar komunikasi bisnis. Adapun pengertian komunikasi bisnis ini adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dalam lingkungan organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan juga efisien. Komunikasi ini mencakup interaksi internal antara karyawan dan juga manajemen, maupun eksternal dengan pelanggan, mitra, dan juga pihak lain. Dalam praktiknya, komunikasi bisnis ini tidak hanya menyampaikan pesan saja, tetapi juga memastikan pesan tersebut dipahami dengan baik dan mendapat umpan balik. Oleh karena itu, komunikasi bisnis ini harus dilakukan secara jelas, terstruktur, dan juga profesional. Komunikasi bisnis juga memiliki peran penting dalam mendukung koordinasi kerja, pengambilan keputusan, serta membangun hubungan dan juga citra perusahaan. Kita masuk ke penjelasan singkat dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis tadi mencakup komunikasi internal dan juga eksternal, di mana yang internal antara karyawan dan manajemen, sedangkan eksternal tadi dengan pelanggan ataupun mitra. Tujuan tersebut agar pesan yang disampaikan ini dapat dipahami dengan jelas dan menghasilkan respon yang sesuai. Kita masuk ke tujuan komunikasi bisnis. Ada 4 tujuan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, itu ada menyampaikan informasi. Ini digunakan untuk memberikan data penting seperti laporan keuangan, kebijakan perusahaan, atau instruksi kerja. Lalu yang kedua, itu mempengaruhi atau persuasif. Yang pertama, itu digunakan untuk meyakinkan pihak lain, misalnya dalam pemasaran produk, negosiasi bisnis, bahkan presentasi kepada investor. Lalu yang ketiga, itu membangun hubungan, di mana komunikasi ini membantu menciptakan hubungan yang baik dengan yang pertama, rekan kerja, pelanggan, ataupun mitra bisnis. Lalu yang keempat, itu mendukung pengambilan keputusan subjudul, di mana informasi yang disampaikan melalui komunikasi ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Kita masuk ke fungsi komunikasi bisnis. Yang pertama, itu fungsi informasi sebagai sarana penyampaian pesan atau data yang dibutuhkan dalam operasional bisnis. Lalu yang kedua, itu ada fungsi pengendalian atau kontrol, digunakan untuk mengarahkan dan mengawasi perilaku karyawan melalui aturan atau instruksi. Lalu yang ketiga, itu ada fungsi motivasi, memberikan dorongan kepada karyawan agar bekerja lebih baik melalui feedback ataupun penghargaan. Lalu yang terakhir, ada fungsi ekspresi emosi, di mana komunikasi juga menjadi media untuk menyampaikan perasaan seperti kepuasan atau ketidakpuasan kerja. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Ada 5 unsur-unsur dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, itu ada komunikator atau sender. Pihak yang mengirim pesan itu harus mampu menyusun pesan dengan jelas. Yang kedua, ada pesan atau message, informasi atau ide yang ingin disampaikan. Lalu yang ketiga, itu ada media atau channel, saluran yang digunakan seperti email, telepon, rapat, ataupun media sosial. Lalu yang keempat, itu ada komunikasi atau receiver, pihak yang menerima pesan. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu ada feedback atau umpan balik, respon dari penerima untuk menunjukkan apakah pesan ini dipahami. Proses komunikasi bisnis. Adapun beberapa proses dari komunikasi bisnis. Yang pertama, itu pengirim memiliki ide. Yang kedua, ide diubah menjadi pesan atau encoding. Yang ketiga, pesan dikirim melalui sebuah media. Lalu yang keempat, penerima menerima pesan. Lalu yang kelima, penerima menafsirkan pesan atau decoding. Lalu yang terakhir, penerima memberikan feedback. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Ada beberapa jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, ini ada berdasarkan arah komunikasinya dulu. Ada 3 berdasarkan arah komunikasi. Yang pertama,
komunikasi ke bawah atau downward, dari atasan ke bawah atau instruksi dan juga kebijakan. Yang kedua, komunikasi ke atas upward, dari bawahan ke atas, seperti laporan dan juga saran. Lalu yang ketiga, ada komunikasi horizontal antara karyawan dengan level yang sama. Lalu, ada pun jenis-jenis komunikasi bisnis berdasarkan bentuknya. Yang pertama, ada komunikasi verbal, lisan, dalam rapat ataupun presentasi, lalu tertulis seperti email dan juga laporan. Lalu yang kedua, ada komunikasi nonverbal dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan juga nada suaranya. Lalu yang terakhir C, berdasarkan media seperti tatap muka, digital seperti Zoom, WhatsApp, bahkan email, lalu ada juga dengan telepon. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip komunikasi bisnis efektif. Ada 7C. Yang pertama, clarity atau kejelasan. Pesan tidak ambigu dan mudah dipahami. Lalu yang kedua ada conciseness atau ringkas, langsung ke inti tanpa bertele-tele. Yang ketiga completeness atau lengkap, semua informasi penting disampaikan. Lalu yang keempat ada correctness atau kebenaran, data dan bahasa ini harus akurat. Lalu yang kelima ada concreteness atau concrete, menggunakan fakta bukan asumsi. Lalu yang keenam ada courtesy atau kesopanan, menghargai lawan bicara. Lalu yang ketujuh ada consideration atau pertimbangan, menyesuaikan dengan kondisi audiens. Selanjutnya yang terakhir adalah pentingnya komunikasi bisnis dalam organisasi. Ada meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi kesalahan kerja, memperkuat kerjasama tim, membangun citra perusahaan, dan juga mendukung keberhasilan bisnis. That's all I have to say about the basic of business communication. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.